Oke, kembali lagi bersama saya Ahmad di Sahabat Pengangguran ya, pengangguran. Pada video sebelumnya kita udah membuat POC. Jangan lupa kalau udah tadi campurkan semua dijemur ya 1 sampai 2 minggu atau sampai berubah warna. Meskipun tidak berubah warna itu tetap bisa dipakai untuk penyiraman atau penyemprotan karena ya saya yakin mikroorganismenya ada. Walaupun emang bagusnya dia berubah warna jadi merah atau menjadi hijau ya. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang bibit anggur. Nah, kadang-kadang bagi pemula itu bingung beli bibitnya di mana dan asli apa enggak. Terus ragu itu valid apa enggak. Banyak caranya, misalnya kita beli di toko tanaman nih. Ketika beli di toko tanaman gampang nanya itu valid apa enggak, tanya aja si pemilik penjualnya. eh, kita jangan nyebutin jenis dulu, nyebutin dia, Mbak ini jenis apa. Kalau misalnya dia nggak tahu, oh ini anggur hijau yang agak lonjong terus merah, nah berarti dia nggak tahu jenis. Kemungkinan itu jenisnya diragukan gitu ya, karena ya dia tidak bisa menyebutkan jenisnya. Kadang di toko pertanian itu gini, toko tanaman ya, kita asal nyebut aja. Misalnya saya pernah beli jambu black diamond, Pak beli jambu black diamond, oh ada ini, tapi setelah 6 bulan atau setahun berbuah ternyata bukan, warnanya hijau, bukan hitam yang saya inginkan gitu ya. Itu kasusnya ya karena kita nggak bisa nuntut langsung, waktunya lama, dia ketika kita tagih pasti dia lupa gitu ya. Begitu juga ketika kita beli online kita beli misalnya 10 jenis atau misalnya 4 jenis, jenisnya A B C D atau Taldun, beli akademik, terus Gospi, datang semua. Mungkin yang valid misalnya kayak Jupiter doang, ya sisanya itu nggak valid. Nah kenapa? Karena di stok toko tanam atau pembibitan anggur itu jarang ada yang lengkap di bibitnya, karena dia harus melakukan pembibitan, waktunya tidak pendek, bisa 4 bulan, 3 bulan, bahkan lebih lama sampai dia usianya siap tanam. Jadi kalau kita beli ya dikasih, yang penting ada nih, dia nggak tahu ini kan jenisnya, ya udah dikirim lah dari si toko online itu, padahal jenisnya bukan jenis yang kita inginkan. Itu saya mengalami itu ya. Saya beli online tuh yang valid mungkin hanya Jupiter, Ninal, karena emang jenis itu umum dan banyak. Tapi untuk jenis-jenis langka kayak Nina Queen, terus kayak Saint Muscat, ada juga Monrop dan lain-lain, itu pasti dikirim dan dinamain labelnya, tapi pas berbuah ternyata bukan. Bahkan lebih parahnya lagi, dikirim ya jenisnya jenis yang lokal. Oh, satu lagi ya, pembibitan itu ada 2 jenis, ada yang on root sama yang grafting atau sambung busuk. On root itu maksudnya apa? On root itu dia hasil stek nih, hasil stek ini, atau bisa juga dari cangkok, itu on root. Jadi dia tanpa menyambungkan jenis lain. Nah ini contohnya Isabella, ini jenis lokal ya, jenis lokal. Ini sering penipu online tuh mengirim jenis ini. Dia mirip seperti daun Jupiter, bedanya dia belakang ini kayak seperti ada kapas tebal gitu ya, warnanya putih, dan dia garis-garis depan daunnya juga lihat jelas gitu ya. Ini dia on root. Biasanya saya buat itu hanya untuk pembibitan, jadi dia disambung dengan jenis impor, dia manis. Keuntungan sebenarnya Isabella tuh enaknya dia kuat, dia kebanjiran, kerendam air, dia nggak mati. Saya ada pertama anggur yang saya beli itu ini, jenis ini, ada di kebun itu kehujanan, kebanjiran, dia tetap hidup. Tapi kalau impor itu diusahakan dihindari. Nah ini on road, ada juga saya on road ini jenis Jupiter nih. Nah ini udah cukup bagus nih, dia cukup, kata kalau beli usahakan dia lebih daunnya lebih dari 5, 7 atas lah ya, dia berarti akarnya udah bagus. Daripada kita beli misalnya ini jenis tadi on road ya, kalau ini jenis ini apa namanya, bibit yang grafting atau sambung pucuk. Bedanya apa? Kalau sambung pucuk itu tuh ada ini jenis apa nih, Autumn Crispy cukup langka ya, dia disambung dengan jenis lokal. Lokal itu macam-macam, ada Isabella, Dogri, Cordex, SO4 untuk yang batang bawah. Jadi mereka keuntungannya kalau batang bawahnya harus nyari yang kuat tahan terhadap kondisi tanah di Indonesia atau yang mau ditanam gitu ya.
Oke, nah ini walaupun ada beberapa petani anggur menyarankan untuk beli bibit yang grafting, bukan yang on root. Nah, tapi itu butuh penelitian lagi. Saya belum nemu jurnalnya bahwa yang on root sama grafting bagusan yang grafting, itu belum, mungkin patut untuk diteliti ya. Kebetulan saya ngembangin ada yang on root, ada yang grafting. Tapi saya dari channel-channel YouTube tuh ngeliat yang on root berbuah lebat juga, apalagi jenis kayak Jupiter, jenis Everest yang saya pernah lihat itu Ninal juga ada yang on root dan buahnya cukup banyak gitu ya. Dari channel YouTube, walaupun ada beberapa channel YouTube yang menyarankan untuk membeli bibit grafting gitu ya. Tapi ingat, satu lagi harus dilihat sebentar, ini ada air yang tumpah. Maaf tadi saya lupa matiin air. Oke, kita lanjut. Jadi di toko online ataupun toko langsung itu bisa aja terjadi rawan penipuan, tapi lebih aman tuh kita datang ke petani anggur. Jadi kalau petani anggur kita nanya nih, jenis ini ada enggak, dia kalau ada bilang ada, kalau enggak bilang enggak. Biasanya kalau enggak ada dia buatkan dulu dan waktunya butuh 3-4 bulan gitu ya. Nah, makanya itu ketika kita beli online, ketika bibitnya enggak ada, ya nakalnya si penjual mengirimin jenis lain yang ada di situ. Saya banyak yang seperti itu, syukurnya bibitnya tetap manis dan enak walaupun saya nggak tahu namanya. Banyak di sini bibit-bibit anggur yang saya nggak tahu namanya. Mungkin yang tahu namanya tuh kayak Jupiter, Ninal, apa lagi ya, banyak yang nggak tahu namanya. Dan baru-baru ini saya baru dapat kenalan gitu ya dari temen, itu petani anggur yang ada di Balaraja. Dia itu punya lahan 1000 meter full, itu anggur semua dan jenisnya hampir 200, insya Allah valid gitu ya. Dan saya baru membeli jenis Autumn Crispy, Sin Muscat, sama Juraplonox. Nah, itu jenis-jenis langka, kalau beli online dipastikan itu palsu ya. Kecuali yang harganya emang masuk akal, itu ada. Kayak di Pak Supri, kalau nggak salah di Jakarta Selatan. Nah, itu ada channel YouTube-nya, dia juga jual dan insya Allah valid karena beliau itu membibitkan langsung. Nah, ini tadi jenis Jupiter yang on root, cukup sehat ya. Ada juga ini jenis Ninal nih. Ini jenis Ninal yang grafting. Bedanya grafting ya dia di sini tuh, berarti di sini ada sambungannya nih. Ada sambungannya. Nah, ini jenis bawahannya itu saya pakai Isabella, atasnya itu jenis Ninal. Nah, itu disambung. Oke. Jadi itu ya, memilih bibit itu ya emang kita kalau beli online syukur-syukur dapat paling. Biasanya kalau impor nih ciri-cirinya dia daunnya menjari ya seperti daun pepaya. Tapi ya nggak selalu yang daunnya melebar seperti Isabella, itu jenis lokal juga. Ada juga jenis lokal itu kayak Jupiter tadi kan dia melebar seperti Jupiter. Ada juga Heliodor, Basanti kalau nggak salah ya. Terus ada Juraplonox, ada yang kayak gini. Tapi ciri kalau Isabella gampang sih ngebedainnya, dia bawahannya itu dia seperti berbulu. Walaupun Nina Queen juga berbulu, tapi dia tetap ada bedanya. Nah, nanti kalau misalnya jenis-jenis anggur impor atau lokal, dari daunnya nggak selalu daun yang bentuknya melebar seperti ini itu adalah jenis lokal, nggak selalu. Tapi kalau misalnya jenisnya menjari dan daunnya gede, itu udah pasti dia impor. Oke, mungkin itu aja ya untuk beli anggur ya, amannya di toko atau di petani anggur asli. Atau kalau misalnya di toko pertanian, lihat dia tuh daunnya menjari besar apa enggak. Kalau misalnya kayak gini nih, udah pasti Isabella nih. Isabella ini agak berbulu, ini kameranya nggak jelas tuh ya. Di sini nih ya, daunnya itu bawahnya seperti ada kapas. Atau kalau misalnya kayak gini kecil daun terus pucuk merah, itu Red Master. Saya nggak punya Red Master, tapi kalau saya ke toko tanaman itu banyak dijual Red Master sama Isabella. Wah, saya tahu gitu loh. Oke, mungkin itu aja. Jadi teman-teman semoga yang mau memulai bisa nggak kecewa nanamnya ketika berbuah ternyata asam atau nggak berbuah-buah gitu ya.
Oke, itu aja karena durasinya udah panjang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.